Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Keren! Bahan bakar 100% sawit telah berhasil diproduksi di kilang Dumai. Ditulis oleh Rudi SW. Jokowi sekali lagi membuktikan bahwa beliau adalah presiden yang mempunyai visi jauh ke depan. Beliau juga adalah presiden yang percaya kemampuan anak bangsa dan terus mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi yang berguna bagi negara. CPO yang sekian lama merupakan produk ekspor dan membuat minyak bunga matahari dihasilkan oleh negara-negara di Eropa kalah bersaing, kini telah dapat dimanfaatkan sendiri dan diubah menjadi bahan bakar kendaraan. Ketika negara-negara Eropa mencekal ekspor CPO dengan alasan yang mengada-ada, Indonesia membuktikan telah berhasil membuat terobosan yang membuat dunia takjub, yaitu menggunakan CPO sebagai substitusi bahan bakar diesel. Dimulai dari program B20, yaitu campuran biodiesel yang dihasilkan dari CPO sebanyak 20% untuk biosolar. Presiden Jokowi telah memberi arahannya untuk terus maju dengan B30 sampai B100, yang artinya 100% dari sawit, tanpa campuran yang lain. Di lain sisi, kita juga harus memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para ilmuwan dari Institut Teknologi Bandung yang telah berhasil membuat katalis sehingga program bahan bakar sawit 100% bisa diwujudkan. Dengan kolaborasi Pertamina Research Technology Center atau RTC dan Institut Teknologi Bandung atau ITB mampu merealisasikan keinginan Presiden Joko Widodo dengan memproduksi D100 atau bahan bakar untuk diesel dengan memakai 100% sawit. Sebagai uji coba, Toyota Innova sudah memakai produk D100 dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan memakai bahan bakar minyak. Bedanya, produk D100 ini sangat ramah lingkungan. Saat ini, Indonesia telah berhasil melaksanakan program B20 yang merupakan campuran solar dengan 20% biodiesel. Selanjutnya, Indonesia bergerak menuju penggunaan B30. Jokowi optimis, penggunaan biodiesel ini akan lebih banyak pada masa-masa mendatang. Tapi, kita bisa lebih dari itu. Kita bisa membuat B100, ujar Jokowi dalam beberapa kesempatan. Ternyata, setelah juga berhasil dengan program B30, Indonesia tidak perlu melewati fase B50, tetapi langsung melompat ke 100% bahan bakar sawit. Program 100% memakai sumber daya nabati untuk bahan bakar tampaknya kini menjadi kenyataan. Pertamina hari ini meresmikan uji coba produk 100% memakai sawit atau dinamakan bahan bakar sawit. Program dengan nama Bleached and Deodorized Palm Oil atau RBDPO 100% yang menghasilkan produk green diesel D100 kini sudah diproduksi sebanyak 1000 barel per hari di fasilitas Exciting Kilang Dumai. RBDPO adalah minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses lebih lanjut sehingga hilang getah, impurities, dan baunya. Uji coba pengolahan produksi yang dilakukan pada tanggal 2-9 Juli 2020 tersebut merupakan uji coba ketiga setelah sebelumnya melakukan uji coba mengolah RBDPO melalui processing hingga 7,5% dan 12,5%. Keberhasilan tersebut mendapat dukungan penuh pemerintah melalui kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ke unit DHDT Refinery Unit RU2 Dumai, sekaligus menerima contoh produk D100 dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Seluruh jajaran Pertamina, dari komisaris, direksi, sampai kepada pekerja di level terbawah di kilang Dumai telah membuktikan bahwa dengan bekerja keras, penuh semangat, dalam kebersamaan, mereka berhasil membuat Indonesia bangga. Mungkin di saat seperti sekarang, ketika harga minyak internasional masih di level murah, keuntungan dari keberhasilan ini tidak begitu terasa dampak ekonominya. Tapi nanti,
Ketika roda ekonomi dunia berputar normal dan kebutuhan akan bahan bakar minyak meningkat drastis, yang tentunya akan membuat harga minyak juga naik, keuntungan dari pencapaian D100 ini akan sangat terasa dampaknya. D100 atau bahan bakar sawit ini akan menekan impor minyak kita dan akan membantu mengatasi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak. Hari ini, sejarah telah mencatat kelahiran D100 atau bahan bakar sawit di kilang Dumai. Kilang Pelaju pun telah dipersiapkan untuk membuat green diesel. Bersyukurnya kita mempunyai presiden yang mempunyai visi ke depan dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Adanya Pak Ahok sebagai komisaris utama juga membuat direksi Pertamina mempunyai arah yang jelas untuk bekerja keras dan berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa. Bravo Indonesia! Bagaimana menurut teman-teman?